Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mencoba mempresentasikan makalah pertemuan diferensial dan bilang kompleks dalam kegunaan dalam bidang metro gitu. Di sini disusun oleh saya sendiri, Al-Mazik Sumaidi, kemudian Azmi Hasim, Megi Suradi, dan Sadik Azwari. Nah, langsung saja kita lihat makalah kami di sini dan dosen pengampu yaitu Bapak Aulia, STMN PhD. Saja masuk ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke materinya, kita review sedikit dulu bahwa persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan yang memuat fungsi yang tak diketahui dan satu atau beberapa turunan dari fungsi tersebut dengan satu atau lebih perubahan yang tak diketahui. Apabila fungsi yang tak diketahui itu hanya bergantung pada satu perubahan saja, maka persamaan diferensial tersebut disebutkan atau dinamakan persamaan diferensial biasa. Sedangkan apabila fungsinya tergantung pada dua atau lebih diubah, maka persamaan diferensial tersebut dinamakan persamaan diferensial parsial. Kemudian bilangan kompleks adalah sebagai pasangan terurut dua bilangan real dan bilangan imajiner. Bisa kita lihat di sana. Dan untuk rumusan masalahnya, itu bagaimana penggunaan persamaan diferensial dan bilangan kompleks ini dalam sistem tenaga listrik, kemudian bidang kontrol, dan juga bidang tegangan tinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bab 2. Saya akan menjelaskannya, yaitu bagaimana sih persamaan diferensial ini pada penggunaan sistem tenaga listrik. Nah, bisa kita lihat gimana saya sudah juga menjelaskan tadi, persamaan diferensial itu adalah persamaan matematika yang untuk fungsi satu variabel atau lebih. Nah, pertama ini gimana sih penggunaan persamaan diferensial ini pada sistem tenaga listrik? Nah, contohnya penerapannya itu terdapat pada salah satunya itu pada metode mengikuta orde 4. Di sini metode ini merupakan metode yang paling populer dalam penyelesaian persamaan diferensial. Metode ini dapat memperoleh akurat deret Taylor tanpa memerlukan diferensi orde yang lebih tinggi. Bisa kita lihat gimana penggunaan persamaan diferensial ini dalam sistem tenaga listrik, yaitu pada metode mengikuti orde 4. Nah, bisa kita lihat gimana kita cari dulu gimana persamaan karakteristiknya, dan baru kita masukkan. Bisa teman-teman lihat. Kemudian kedua itu gimana sih persamaan diferensial ini gunanya pada bidang teknik kontrol. Nah, sebuah sistem kontrol selalu terdiri minimal sebuah komponen yang diatur. Komponen ini dikenal sebagai proses sistem atau ringkasnya dalam proses. Bisa kita lihat gimana penggunaan persamaan diferensialnya pada makalah. Kita masukkan rumusnya J omega kuadrat per J 2 kuadrat, kita turunkan dan kita cari apa yang ingin kita cari dalam bidang kontrol ini. Nah, mungkin untuk selanjutnya itu penerapan persamaan diferensial tegangan tinggi akan dilanjutkan oleh saudara saya, itu Megi Suryadi. Kepada Megi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi. Persamaan diferensial adalah sebuah persamaan yang melibatkan sebuah fungsi yang tidak diketahui dan turunan dari suatu fungsi atau suatu persamaan yang memuat suku-suku dari fungsi tersebut. Bila fungsi tersebut bergantung hanya pada satu variabel bebas real, maka disebut sebagai persamaan diferensial biasa. Seperti dy per dx sama dengan 2x tambah y. Sedangkan apabila fungsi tersebut terdiri dari lebih dari satu variabel bebas, maka disebut persamaan diferensial parsial. Misalnya d kuadrat y dibagi dx kuadrat dikurang d kuadrat y dibagi dx kuadrat sama dengan 0. Dan salah satu penerapan persamaan diferensial pada teknik tegangan tinggi, salah satunya yaitu pada kumparan Tesla. Kumparan Tesla dapat dibuat dengan komponen dasar seperti yang terlihat pada gambar di bawah, terdiri dari trafo yang membangkitkan tegangan tinggi sekitar 5 sampai 20 kV sampai 30 kV. Trafo
Trafo tegangan tinggi akan membuat kapasitor primer melalui kumparan primer atau LP. Kemudian LP terdiri dari 5 sampai 20 lilitan kawat tebal yang mempunyai hambatan rendah. Di sini terlihat pada gambar itu ada HV trafo, ada kapasitor, dan ada spare gap. Di mana spare gap ini adalah celah udara. Kemudian ada LP lilitan kawat primer, kemudian ada LS. Skema dasar kumparan Tesla ketika C telah termuati, maka beda potensial di antara elektroda celah udara atau spare gap cukup tinggi, sehingga terjadilah aliran arus yang mengakibatkan terjadinya breakdown udara saat spare gap terhubung dan C terhubung paralel dengan LP dan akan membentuk rangkaian resonansi dengan frekuensi resonansinya yang ditentukan oleh nilai C, LP dan CP. Medan elektromagnet yang dihasilkan oleh LP sebagian akan terinduksi ke kumparan sekunder LS. Ujung atas dari LS akan dihubungkan dengan toroid yang mempunyai kapasitansi sekitar 15-20 PF. Sedangkan yang ujung bawah akan terhubung dengan ground. Kemudian LS dan toroid akan membentuk rangkaian resonansi. Jika frekuensi resonansi LS dan toroid cukup dekat dengan frekuensi rangkaian primer, maka toroid akan terbangkitkan dengan ekstra tinggi. Dan ketika terjadi discharge pada CP, spare gap akan terbuka dan proses yang sama akan terulang lagi. Sesuai dengan hukum Kirchhoff yang menyatakan bahwa jumlah tegangan pada rangkaian tertutup adalah nol. Maka R1 dikali I1 itu ditambah 1 per C1 integral I1 dt ditambah L1 DI1 per dt ditambah M dikali DIZ dibagi dt sama dengan 0. Kemudian diturunkan lagi menjadi R2-nya dikali I2 ditambah I per C2 integral I2 dt ditambah L2 DI2 dibagi dt ditambah M DI1 dt sama dengan 0. Untuk mendapatkan persamaan tegangan keluaran, maka kedua persamaan di atas harus dijelaskan dengan operator D. Yang hasilnya adalah P2 dt sama dengan 2KV. KV1 dibagi akar 1 dikurang T dikuadratkan ditambah 4K kuadrat T dikali akar L2 per L1. Kemudian sin omega 2 ditambah omega 1 dibagi 2 dikali T dikali sin omega 2 dikurang omega 1 dibagi 2 dikali T. Mungkin cukup sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Megi Sodi yang telah menjelaskan penerapan persamaan diferensial tadi. Dan selanjutnya itu kepada penerapan pada non kompleks pada teknik metro. Pertama kita serahkan ke saudara kita Azmi untuk menjelaskannya. Saudara Azmi, silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan bilangan kompleks dalam bidang sistem tenaga listrik. Kemajuan teknologi semikonduktor dalam keadaan topologi inverter menyebabkan mungkinnya peningkatan jumlah aplikasi listrik AC yang didistribusikan sistem tenaga. Aplikasi ini dapat ditemui pada banyak bidang yang muncul di akhir-akhir ini, seperti pembangkit energi terbarukan, smart grid, kendaraan listrik, dan kapal listrik. Sistem daya terdistribusi AC umumnya bergantung pada pengoperasian inverter paralel. Dalam beberapa aplikasi seperti pembangkit listrik tenaga fotovolta, sistem dapat mencakup ratusan atau ribuan inverter yang beroperasi secara paralel.
Transformasi direct quadrat time DQ adalah salah satu pedoman untuk penyederhanaan analisa sirkuit tiga fasa. Dalam kasus tiga fasa seimbang, transformasi mengurangi tiga besaran AC menjadi dua DC yang menggunakan pengontrol dengan struktur yang lebih sederhana dan orde dinamis yang lebih rendah. Dapat dilihat pada gambar, yaitu typical measurement setup, yang mana data acquisition and analysis, sistem under test, dan injection design and generation disusun secara paralel. Semua sinyal dianggap rata-rata sama dengan 0. Sinyal yang diukur pada buffer dan tersegmentasi dan sinyal ditransformasikan ke domain frekuensi dengan menetapkan transformasi diskrit TPT dengan rumus XJ omega sama dengan Fxn. XJ omega merupakan sinyal yang ditransformasikan ke domain frekuensi dan sinyal input dan output transformasi Fourier. Respon frekuensi atau impedansi dapat diperoleh untuk setiap pasangan input atau outputnya dengan menerapkan GJW sama dengan YJ omega per XJ omega. XJ omega merupakan sinyal input transformasi Fourier dan YJ omega adalah sinyal output transformasi Fourier. Dalam pengukuran impedansi, seperti inputnya adalah sinyal arus dan outputnya merupakan sinyal tegangan yang dihasilkan. Dalam lingkungan penuh noise, prosedur rata-rata logaritmik sering dipakai untuk menghitung impedansi antara variabel yang diinginkan, seperti pada rumus di bawah ini. Di mana P merupakan periode eksitasi yang ditambahkan. Dalam domain analisis, materi ini diterapkan pada setiap pasangan input dan output menghasilkan suatu matriks respon frekuensi A2x2. Impedansi yang merepresentasikan impedansi dari setiap input ke output. Baik, mungkin sekian itu dari saya, dikembalikan ke moderator. Nah, masih sudah saudara ini telah menjelaskan penerapan yang kompleks pada sistem listrik. Kemudian lanjut yang kedua, penerapan bidang kompleks pada bidang kontrol akan dijelaskan oleh Saudara Sadik di silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas tentang penerapan bilangan kompleks pada bidang kontrol. Indeks performansi adalah suatu persamaan matematik yang dapat menggambarkan kualitas performansi dari sebuah sistem kontrol. Para peneliti mengembangkan suatu indeks performansi yang dimungkinkan dapat dipakai pada semua kasus dalam sistem kontrol, yaitu kuadrat luasan fungsi error. Bisa dilihat pada gambar di bawah. Dari gambar di atas, misal sistem itu stabil dan mengandung unsur integral di dalamnya, sehingga error dari sistem akan menuju 0. Salah satu performansi dari sebuah sistem kontrol yang baik adalah jika nilai ET menurun dengan sangat cepat. Maka yang dapat kita lakukan adalah dengan melakukan integral nilai error itu dengan batasan waktu dari 0 sampai tak hingga. Seperti pada rumus di samping. Persamaan integral di kawasan waktu akan lebih mudah jika ditransformasikan ke dalam persamaan dari kawasan waktu ke kawasan frekuensi. Kompleks dapat dilakukan dengan menggunakan teori Parseval, seperti pada rumus di bawah. Agar persamaan di atas dapat dihitung, maka dapat menggunakan variabel kompleks kuadrat, yaitu bilangan numerik Z kuadrat sama dengan Z kali Z. Dengan Z merupakan kompleks konjugat dari bilangan kompleks Z. Konjugasi dari variabel kompleks J omega, sehingga J sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga T J omega kali min J omega dw.
dari persamaan di atas, maka persamaan error sistem pengendalian dapat dituliskan ke dalam persamaan ES sama dengan 1/1 tambah FKS omega S. Jika dikenai oleh sinyal masukan unit step, maka ES sama dengan 1/1 tambah FKS dikali 1/S. Kemudian variabel diganti variabel kompleks sehingga E kali J omega sama dengan 1/1 tambah FK J omega dikali 1/J omega. Kemudian 1/1 tambah FK sama dengan 1/1 tambah ZK tambah NK sama dengan NK per NK tambah ZK. Maka J sama dengan 1/2 pi integral min tahingga sampai tahingga C kali J omega kali C min J omega per D J omega dikali D min J omega dW. Pendekatan MIT rule dalam kerja sistem kontrol adaptif. Berikut ini penjabaran MIT rule pada sistem loop tertutup yang mana kontrolnya memiliki sebuah parameter yang dapat diatur berupa theta. Respon sistem loop tertutup ditentukan oleh model yang keluarnya dinotasikan YM. Output proses dinotasikan sebagai Y. Error merupakan selisih antara keluaran Y dan sistem loop tertutup dan keluaran dan model YM. Error dinotasikan sebagai E. Pengaturan parameter dilakukan dengan meminimalkan fungsi kerugian atau the loss function. Di mana rumusnya J theta sama dengan 1/2 E kuadrat. Agar J kecil dilakukan pengubahan parameter pada gradien negatif dari J. Di mana rumusnya D theta per dt sama dengan min Y dj per d theta sama dengan min Y E kali dE per d theta. Ini dinamakan sebagai aturan MIT. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada adik telah menyampaikannya. Selanjutnya itu penggunaan bilang kompleks pada bidang tegangan tinggi yang akan disampaikan oleh saudara Regi. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya yaitu penggunaan bilangan kompleks pada bidang tegangan tinggi. Penerapan bilangan kompleks salah satunya yaitu pada hukum Kirchhoff. Dapat kita lihat pada rangkaian di samping itu terdapat rangkaian kapasitor, resistor, setiap arus yang sama, di mana arusnya dirumuskan dengan IC sama dengan IL sama dengan IR sama dengan I. Kemudian jika dianalisis maka dihasilkan persamaan sigma V rangkaian sama dengan 0. Sehingga PS ditambah PL ditambah VE ditambah VC sama dengan 0. Dan VE sama dengan C integral I CT dt. Sehingga jika kita ganti VC dan PL maka didapat V max cos dikali WT ditambah theta ditambah L I dt ditambah IR ditambah C integral I dt sama dengan 0. Lalu diturunkan sekali pada T, maka negatif V max dikali omega sin
dikali omega T ditambah theta ditambah L D kuadrat I dibagi DT kuadrat ditambah R DI DT ditambah GI sama dengan 0. Kemudian D kuadrat I dibagi DT kuadrat ditambah R DI dibagi L DT ditambah C dibagi L dikali I sama dengan V max dikali omega T ditambah theta. Dari persamaan yang telah didapat, jika dipecahkan dengan metode biasa, maka akan rumit dan merepotkan. Untuk itu digunakan bilangan kompleks untuk memecahkannya, yaitu pada PS ditambah VC ditambah VR ditambah VC sama dengan 0. Ganti tegangan dalam bentuk fasor menjadi VS ditambah omega L J ditambah IR ditambah 1 dibagi J omega C sama dengan 0. Kemudian menjadi VS ditambah omega LI ditambah IR dikurang I J omega C dibagi omega kuadrat J kuadrat sama dengan 0. Kemudian persamaan di atas sudah berbentuk fasor dan dapat dianalisis secara aljabar tanpa perlu memakai persamaan diferensial orde 2 yang sangat rumit. Selain itu, cara di atas menggunakan analisa simpul yang memakai hukum 2 Kirchhoff. Dari rangkaian tersebut, itu memiliki banyak kali cara. Salah satunya dapat digunakan dengan bilangan kompleks. Kemudian pada rangkaian LC diterapkan saat perhitungan pada rangkaian. Salah satunya perhitungan memakai bilangan kompleks. Pada bagian dasar teori sudah dijelaskan pengertian bilangan kompleks. Persamaan untuk impedansi yaitu Z sama dengan R ditambah J XL ditambah J XC. Kemudian Z sama dengan Z E pangkat I theta. Untuk mengetahui apakah mengetahui apakah arus atau tegangan yang bergetar lebih dulu, dapat digunakan hukum Ohm, yaitu I sama dengan P dibagi Z sama dengan V0 dibagi Z dikali EI dikali theta dikurang yang menunjukkan arus ketinggian fase sejauh C dari tegangannya. Dalam penjelasan soal rangkaian RLC, kita harus mengubah bentuk bilangan kompleks agar dapat melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Oleh karena itu dibutuhkan kemampuan untuk transformasi bentuk bilangan kompleks rektangular ke polar maupun sebaliknya. Setiap operasi penjumlahan dan pengurangan sebaliknya digunakan bentuk rektangular, sedangkan operasi perkalian dan pembagian digunakan bentuk polar. Mungkin sekian yang dapat disampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, makasih kepada saudara Megi. Dan berakhirnya penjelasan dari saudara Megi tadi. Berakhir pula di kami pada penjelasan bagaimana sih penggunaan persamaan diferensial dan juga kompleks pada elektro. Nah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa persamaan diferensial mempunyai peran yang penting dalam biasa fisika, khususnya dalam bidang elektro. Begitu juga dengan bidang kompleks. Nah, persamaan diferensial dengan kompleks ini membuat sumbangsi yang sangat besar di bidang teknik elektro, sehingga banyak persamaan pada elektro yang melibatkan persamaan diferensial dan bilangan kompleks. Nah, itulah presentasi kami. Selanjutnya itu sebagai sesi diskusi. Apakah ada teman-teman ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Silakan kepada saudara Sadik. Saya ingin bertanya,
mengapa dibutuhkan bilangan kompleks pada teknik tegangan tinggi? Terima kasih, moderator. Nah, untuk pertanyaan ini akan dicoba jawab oleh saudara Megi. Saudara Megi, silakan. Baik, terima kasih moderator. Izin menjawab pertanyaan dari Sadik. Itu mengapa dibutuhkan bilangan kompleks pada teknik tegangan tinggi? Itu menurut saya karena pada teknik tegangan tinggi itu teknisi listrik memerlukan pengujian dan pengeboran arus AC dan secara analisis mengenai energi yang akan digunakan pada setiap komponen yang hilang oleh kapasitor. Kemudian induktor kapasitor induktor, maka dibutuhkan bilangan kompleks untuk mempermudah perhitungan karena bilangan kompleks hanya terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Contohnya saja pada contoh yang tadi itu apabila digunakan hukum Kirchhoff itu memerlukan beberapa langkah, tetapi apabila dipakai bilangan kompleks itu kita hanya perlu memakai dua buah bilangan, yaitu bilangan real dan bilangan imajiner. Dikembalikan moderator. Nah, saya sudah Megi yang telah menjawab pertanyaan tadi. Apakah saudara Sadik ada tanggapannya? Cukup, moderator. Baiklah, selanjutnya saya juga ingin bertanya nih kepada saudara Azmi. Kenapa bilangan kompleks dapat diterapkan pada sistem tenaga listrik? Langsung saja, saudara Azmi. Oh, baik, terima kasih moderator. Saya izin menjawab. Kenapa bilangan kompleks dapat diterapkan pada sistem tenaga listrik? Jawabannya yaitu karena pada dasarnya sistem tenaga listrik menerapkan listrik AC dan rangkaian RLC. Dengan pada listrik AC digambarkan sebagai gelombang sinus sehingga ada nilai positif dan negatif. Untuk dapat nilai yang diinginkan, tegangan pada grafik sinus dicari menggunakan penerapan bilangan kompleks. Bilangan kompleks pada rangkaian RLC diterapkan saat perhitungan pada rangkaian. Salah satu perhitungan yang memakai bilangan kompleks adalah impedansi. Karena perhitungan menggunakan akar kuadrat dan karena nilai tegangan ada negatif dan positif, sehingga terdapat nilai real dan imajiner. Sekian dari saya. Dikembalikan pada Majri. Terima kasih. Jawabannya sudah cukup. Nah, selanjutnya apakah ada teman-teman ada yang ingin tanya kembali? Cukup, moderator. Jika cukup, kita tutup saja presentasi di kelompok kita. Jika ada salah dan gagalnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.